Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dia ada resiko. Kalau dia tidak punya onkogen, dia ngerokok pun tidak apa-apa, Franky. Itu makanya itu untuk membantah orang yang bilang ini, kamu jangan ngerokok dong, nanti kanker paru. Teman saya itu ngerokok sampai tua, katanya dia gak kanker ya, karena nggak punya bibit. Nanti malah jadi kemana-mana itu radioaktif. Jadi dia harus dikubur. Tapi kalau dikubur pun, it's okay. Tapi kan kita yang kontak, yang mandiin kan juga kena radiasi kan. Ya kita pakai begituan. Jadi saya formalin sambil pakai begituan. Jadi kita sekarang kalau ada kebanjiran pertanyaan nih dok, pertanyaan dari mahasiswa online dokter nih. Mereka soalnya sangat semangat sekali tuh ngebahas itu. Tapi ada satu yang kayaknya saya mau minta pendapat dokter Jaya nih. Menurut saya kita udah berapa kali ngebahas masalah DNA. Disebutin DNA-nya rusak. Nah saya sendiri baru tahu ada istilah DNA rusak nih dok. Pengertian DNA rusak itu seperti apa sih dok sebenarnya? Nah, DNA rusak itu ada 3 kemungkinan nih. Yang pertama ini ya, DNA-nya itu rusak itu artinya dia berubah. Berubah itu pada orang hidup itu bisa terjadi. Nah, itulah kerusakan DNA pada orang hidup yang berubah kemudian dia menjadi penyakit. Nah, penyakit. Jadi sebenarnya pada prinsipnya kalau penyakit misalnya contoh ya, penyakit kencing manis atau penyakit kencing manis, kanker, itu sekarang tuh sudah diketahui bahwa itu dasarnya itu adalah DNA sebenarnya. Nah, kalau DNA itu mengalami kerusakan dalam arti kata dia berubah dari yang mestinya seperti itu, jadilah dia penyakit. Itu namanya DNA rusak. Satu. Yang kedua itu DNA rusak itu bukan rusak dari awal seperti itu, rusak. Tapi karena pengaruh luar, misalnya karena mutasi. Dia sering terkena radiasi misalnya radioaktif. Dia korban Chernobyl dah kira-kira kayak gitu dok. Yang paling banyak itu korban Hiroshima. Oh. Nah pada waktu itu banyak orang yang kemudian menderita macam-macam itu kan DNA-nya rusak. Rusak berubah jadi DNA-nya itu bisa berfungsi dengan baik sehingga jadilah penyakit. Nah itu pada yang orang hidup, tapi pada orang mati juga bisa disebut DNA rusak. DNA rusak karena DNA-nya tidak dipreservasi dengan baik. Waktu itu kan kita pernah ngomong bahwa Tuhan tuh menaruh di dalam cairan tubuh kita itu namanya DNase, enzim yang bisa ngancurin DNA. Jadi kalau DNA tuh dianggap seperti dianggap DNA seperti kayak manusia gitu ya. DNA itu akan ngancurin manusia itu sehingga menjadi unsur. Nah, pada waktu dia proses hancur itu, menghancurkan yang hancur itu menjadi DNA rusak. Sehingga misalnya contoh, kalau saya periksa DNA keluar pita nih kan bentuknya pita-pita begitu ya. Pitanya tuh ada 15 atau 16. Tiba-tiba karena rusak yang keluar cuma 10, yang 5-nya nggak kelihatan gitu loh. Nah sehingga kalau kita bilang ini adalah si Amin, jadi kurang tepat karena ada yang hilang gitu. Yang hilang itu kayak nggak tahu benar sama apa enggak gitu. Jadi DNA bisa berubah seiring dengan waktu nih dok ya? Iya bisa. Ya tapi bisa berubah juga ya dengan seiring waktu, betul. Misalnya contoh, mungkin ingat film Jurassic Park. Ya. Nah Jurassic Park itu kan horror, mereka ketemu tulang belulang dari dinosaurus. Diperiksa DNA-nya ternyata karena dia kering. Kan berarti DNA-nya nggak bisa bekerja. Dia masih utuh DNA-nya. Diperiksa DNA-nya itu dinosaurus ternyata masih lengkap. Kecuali bagian yang reproduksi. Bagian reproduksinya hilang. Jadi dia nggak bisa jadi dinosaurus karena ada yang hilang kan DNA-nya. Nah si ahli rekayasa genetik ini cari-carilah. Diambil DNA reproduksi dari kodok. Nah bagian DNA reproduksi kodok itu ditempelin di situ sehingga jadi DNA lengkap. Betul lengkap. Jadilah makhluk hidup itu DNA-nya dimasukin ke dalam telur dan kemudian keluarlah dinosaurus, itulah jadi yang Jurassic Park itu menghidupkan kembali makhluk yang sudah lama dengan cara DNA yang rusak itu ditambah dengan DNA baru. Tapi gara-gara DNA kodok yang ditempelin berkembang biaknya seperti kodok jadinya banyak. Nah itulah kemudian saking banyak nggak bisa diatur maka ditaruh di satu pulau namanya Jurassic Park itu loh. Nah itu sebenarnya itu film imajiner, tapi sekarang itu sudah ada upaya-upaya orang untuk merekonstruksi DNA yang lama-lama itu untuk dihidupkan kembali sehingga bisa menghadirkan makhluk-makhluk yang sudah hilang. Kita bayangin ya, zaman sekarang misalnya contoh, pernah tahu nggak misalnya contoh kera hidung, kera Belanda tuh. Iya. Bekantan. Bekantan. Nah dari Kalimantan itu kan cuma dari Indonesia.
Ya. Nah, ya seperti itu, one day bisa aja kejadian kan bekantan hilang. Sehingga anak cucu kita nanti bekantan apa aja, cuma kita kasih lihat gambar doang atau video. Ya kebetulan kan sekarang udah ada video, jadi ada video, oh kayak gini loh. Tapi nanti ke depan itu bisa dihidupkan kembali. Sehingga upaya untuk menghidupkan binatang-binatang yang sudah punah itu sudah dilakukan dari sejak lama. Nah itulah termasuk itu namanya merekonstruksi kembali DNA yang sudah rusak. Jadi Jurassic Park ini seperti science fiction lah ya? Iya, tapi itu sudah terjadi loh, Frankie. Beberapa makhluk yang kecil-kecil tuh udah bisa mereka coba hidupkan kembali, yang sudah nggak ada. Tanpa masyarakat awam tahu nih ya. Tapi ada DNA yang masih utuh, Pernah ketemu beberapa waktu lalu mamut, tahu mamut? Tahu gajah. Mamut tuh gajah yang berbulu itu kan. Ketemu dia terjebak di kutub. Saya tidak tahu kutub utara atau kutub selatan. Di kutub ketemu dia tuh teruruk sama es. Jadi hidup-hidup teruruk es dan dia beku di situ. Beku dan dia ada makan makanan apa gitu. Jadi ketemu sekarang dalam kondisi masih utuh, DNA-nya pun utuh. Karena dalam kondisi beku kan semuanya nggak bisa berjalan tuh reaksi kimia. Ya. Jadi termasuk DNA-nya nggak bisa bekerja di situ. Dokter udah nyebutin 2 apa 3 kan? Dokter bilang 3 tuh dok. 3. Ya satu yang memang DNA rusak dari sejak awal. Itulah penyakit. Sehingga sekarang semua penyakit itu sebenarnya udah ada di badan kita, Frankie. Jadi begini, sekarang kalau orang mau kawin misalnya, dia bisa pergi ke dokter untuk melakukan namanya tes screening pranikah. Jadi dia mau tahu suaminya ini punya bibit penyakit apa, si perempuannya punya bibit penyakit apa. Sehingga kalau mereka kawin, ada kemungkinan nggak anaknya itu punya penyakit tertentu. Itu bisa dideteksi sebelum penyakit itu ada. Nah misalnya contoh itu kan kalau orang Jawa kan bilang apa, kalau mau kawin cari bibit bebet bobot. Iya. Nah makanya bibit apa? Carilah keluarganya, siapa tahu ada yang bego misalnya di keluarganya. Ya kan ada yang mongoloid misalnya, ya jangan dong itu. Atau ada apa misalnya sumbing misalnya contoh. Nah itu makanya mereka nilai. Karena kenapa? Mereka dari nilai itu mereka tidak mau itu turun ke bawah. Nah sekarang itu mereka sudah gitu, sehingga kemudian gara-gara DNA yang sudah ada itu kan sebenarnya DNA itu DNA rusak sebenarnya. DNA yang masih normal kan orang nggak ada penyakitnya. DNA satu bagian kecil rusak, timbul penyakit. Nah, tapi yang paling menghebohkan adalah perkembangan terakhir yang kita kenal sebagai sampai preventive medicine. Kita menilai ke depannya ini orang itu bisa sakit apa. Nah, pernah dengar nggak kayak gini? Ya kayak dukun tuh dok. Iya. Dia datang ke dokter, dia periksa. Oh, Anda punya gen penyakit kanker paru. Namanya onkogen. Jadi DNA rusaknya itu namanya onkogen. Daerah situ, daerah kanker paru itu dia berubah sehingga menjadi DNA yang bisa menghadirkan kanker paru. Nah, orang yang punya onkogen atau gen kanker paru, kalau dia kena rokok atau kena perokok pasif, jadi kanker paru. Resikonya lebih besar daripada yang nggak. Bukan lebih besar, dia ada resiko. Kalau dia tidak punya onkogen, dia ngerokok pun tidak apa-apa, Frankie. Itu makanya itu untuk membantah orang yang bilang ini, kamu jangan ngerokok dong, nanti kanker paru. Teman saya itu ngerokok sampai tua, katanya dia gak kanker ya, karena nggak punya bibit. Prinsipnya kanker itu baru muncul kalau ada bibitnya dan ada lingkungan yang mempengaruhi. Misalnya saya punya bibit kencing manis. Saya punya bibit kencing manis, tapi hidup saya sehat, saya olahraganya banyak, saya makan tidak berlebihan karbohidrat segala macam, saya tidak keluar karena itu bibit tidak ada tanahnya. Tapi kalau ada tanahnya, nggak ada bibitnya juga nggak apa-apa, gitu loh. Kalau diabetes kan itu kan penyakit menurun dok, keturunan. Si onkogen itu keturunan juga nggak dok? Karena keturunan juga. Turunan. Nah itu yang disebut DNA rusak yang bisa diketahui. Nah makanya pernah tahu nggak Angelina Jolie? Iya. Angelina Jolie periksa itu pemeriksaan. Jadi sekarang tuh ada pemeriksaan DNA. Di tracking tuh dia punya bibit apa aja. Nah dia dapat satu bibit, ternyata dia punya bibit kanker payudara. Kanker payudara bisa jadi kanker payudara. Tapi payudara itu numunya di mana? Di payudara kan. Dia datang ke dokter bedah. Dia bilang bedah payudara saya. Kalau saya nggak punya payudara saya nggak bisa kanker. Begitu sama dokternya dilakukan. Hah? Dilakukan. Itu kan kalau nggak ada kanker payudara kan nggak bisa kanker payudara.
Itu yang terjadi. Tapi habis begitu dokter ini dibully sama dokter lain. Dia bilang, kamu bagaimana kamu melakukan sesuatu pada saat itu belum ada. Ya, tapi ilmu kan sudah menunjukkan bahwa kalau ada gitu dia masih punya potensi sekecil apapun untuk jadi kanker nantinya. Daripada kanker dibuang. Itu sama persis seperti usus buntu. Iya, iya. Orang yang punya usus buntu kan gak ada gunanya. Kita dari kedokteran tuh nggak pernah tahu itu usus buntu ada gunanya. Gunanya apa nggak ketahuan? Sebelum saya jalan-jalan ke Amerika, daripada saya usus buntu di Amerika, operasinya mahal, dia datang ke dokter bilang, dok, usus buntu saya buang, supaya saya nggak ada resiko usus buntu, gitu loh. Sama kayak gitu. Nah sudah sampai ke situ lah. Nah itu DNA rusak yang pertama. Ya. DNA rusak yang kedua, DNA-nya itu normal, tapi karena dia kena polusi dari Chernobyl, polusi dari uranium, banyak orang yang akhirnya jadi kanker. Mutasi. Misalnya dokter radiologi itu resiko kena kanker gede, Franky. Nah, walaupun udah pakai baju zirah tuh kalau. Oh enggak, tapi itu nggak bisa gitu. Dokter radiologi, kamu tahu nggak? Kalau orang masuk spesialis radiologi, selalu dia dikasih alat pendeteksi Geiger counter. Taruh alatnya di kantong ini di sini. Ya. Jadi dia kena ronsen ke situ kan ronsen semua, ronsen, MRI apa pokoknya itu radiasi semua kan. Walaupun dia situ pakai segala macam, tetap ada yang bocor, pasti nggak mungkin nggak bocor. Nah kalau dalam sebulan dia tuh sudah melewati satu angka, dia mesti pensiun dulu, artinya dia nggak boleh masuk kantor. Nggak, jadi kerjanya di belakang layar dulu gitu, nggak boleh dekat ke situ. Dok itu baju zirahnya apa? Plumbum ya? Kalau nggak PB. salah. PB ya, plumbum ya. Dan satu ya, saya juga pernah pakai itu loh, Franky, pakai PB. Karena gini, ada satu pasien meninggal, dia kanker serviks. Serviks itu mulut rahim. Ya. Nah, mulut rahim itu kanker bisa dioperasi. Yang kedua bisa diradiasi, radiasi. Nah, terus atau di kemo. Nah, sama dia itu diradiasi, tapi radiasinya kan kalau radiasi dari luar, sini biasanya rada angus tuh, Franky. Kulitnya angus segala macam, pokoknya kena. Nah, supaya dia kenanya cuma di daerah situ doang, dimasukin pada waktu itu ya, seperti kayak batang, beberapa biji batang radioaktif. Itu ditancepin di mulut rahim itu. Ditancepin. Jadi dia ngebakarnya di situ doang, aja. Jadi daerah lain tuh lebih aman gitu loh. Meninggal. Kenapa, Dok? Loh, ya meninggal karena penyakitnya. Bukan karena radiasi tadi ya? Radiasinya itu dalam rangka menanggulangi ini, tapi akhirnya meninggal juga kan, bisa aja dia walaupun di sini tuh dia udah menjalar kemana-mana kan bisa. Akhirnya dia meninggal. Nah begitu meninggal dibawa ke situ. Nah karena dia pakai radioaktif seperti itu, kan radioaktif itu nancep di dalam rahim. Ya. Dibawa ke rumah duka, datang orang dari Batan, Badan Tenaga Atom, kasih kita baju apron, jadi seperti kayak orang yang mau buat masak gitu loh, cuman dia panjang, itu beratnya setengah mati. Itu ada lempengan-lempengan PB itu. Saya pernah pakai juga, Dok. Nah itu kan mesti diformalin, karena mau dikubur, dan yang gituan tuh nggak boleh dikremasi, Franky. Kalau dikremasi itu bisa meledak. Bisa meledak dan bisa nanti malah jadi kemana-mana itu radioaktif. Jadi dia harus dikubur. Tapi kalau dikubur pun oke. Tapi kan kita yang kontak yang mandiin kan juga kena radiasi kan. Ya kita pakai begituan. Jadi saya formalin sambil pakai begituan. Ya, pakai baju. Tapi menurut saya agak satu hal di otak saya nih, Dok. Bener lah, taruhlah itu pakai baju zirah, istilah saya nih, Dok ya. Kan cuma sebatas badan sini, Dok. Sini enggak, kena dong. Iya, tapi yang dilindungi terutama tuh organ kelamin, Franky. Itu. Karena kalau organ kelamin kena mandul kamu. Selain kanker bisa mandul, Franky. Pantesan saya pikir percuma juga ya, karena pakai bajunya cuma dari sini sampai ke bawah, memang sampai ke dengkul sih kan. Tapi kan sini kena juga saya pikir-pikir. Tapi itu organ penting kan, organ vital itu di bawah, Franky. Nah, itu. Jadi orang kan kalau hari hormat kan juga ditutupin organ vitalnya gitu loh. Terus yang ketiga apa, Dok? Yang ketiga kan ketiga tuh rusak karena dia proses pembusukan tadi yang saya bilang. Pembusukan, sehingga untuk identifikasi itu jadi ya agak kurang lah. Apa tadi DNA-ase. Oh jadi kalau yang disebut DNA rusak tuh seperti itu. Nah kalau udah rusak bisa dibetulin, Dok? Bisa. Sekarang gini, kalau pada orang hidup ya, ini sekarang itu di ahli DNA itu dia bisa motong-motong DNA, tapi kemudian bisa nyambungin DNA.
Jadi ini dipotong-potong, cambung ya bisa direkayasa, sehingga itu yang namanya direkayasa genetik kayak gitu, Frankie. Di lem dok ya? Ya di lem. Jadi misalnya contoh ini DNA segini, ada ini di sini rusak, yang rusaknya dipotong, ditambahin, ditempelin sama DNA yang benar gitu. Oh. Itu bisa. Jadi enzim yang motong-motong DNA namanya enzim restriksi. Enzim restriksi yang bisa motong-motong. Motongnya di mana gitu loh. Ada juga yang namanya enzim itu ligase. Ligase itu buat nempelin DNA. DNA lain ditaruh sini di gitu. Jadi seperti kayak ngejahit gitu loh. Ini tukang guntingnya itu restriksi, yang buat nyambungin namanya ligase. Kita udah punya orangnya dok yang bisa seperti itu. Ada ahli kita Dokter banyak. Jaya bisa dong berarti dong. Ya? Enggak, kalau saya enggak main di situ. Nggak main di situ. Saya enggak main di situ. Tapi maksudnya DNA itu luas, tapi itu adalah sesuatu teknologi yang memang sudah biasa lah. Oh, oke. Nah, itu yang sekarang itu banyak dikritik orang. Rekayasa genetik tadi. Harus ada batasnya, karena kalau kita tidak batas, akhirnya terbentuklah yang kalau sekarang itu dia yang diduga, misalnya waktu COVID kemarin kan diduga itu bikinan lab. Iya, katanya gitu. Nah kalau secara biologis kita bisa bikin itu. Contohnya nggak usah jauh deh, ikan lohan, tahu ikan lohan? Iya, yang jendul kepalanya. Tahu nggak bahwa itu bukan ikan yang ada di alam? Ada di mana dok? Itu ada di lab. Ada ikan sejenis ini, ikan ini digabung jadi satu baru jadi lohan. Nah, kemudian kalau dicampur-campurin lohannya bisa berbagai macam, tapi di alam itu tidak pernah ada, Frankie. Itu hasil bentukan. Rekayasa genetik lagi. Nah, itu juga sama seperti penggemar anggrek. Ya. Anggrek dibikin-bikin tiba-tiba muncul anggrek baru, nah dikasih nama. Anggrek ini Jaya gitu kan, gitu. Lah kayak gitu. Dok, sorry, ini kan yang disebut makhluk hidup kan bukan cuma manusia, bukan cuma binatang dok ya. Tumbuhan juga kan genetik. Ya. Ada gennya juga dok ya berarti ya. Iya. Dan itu sudah direkayasa. Nah itu pertanyaan saya. Sekarang kan udah mulai banyak tuh dok orang yang nggak suka dengan rekayasa genetik. Tidak mungkin. Saya bilang nggak mungkin. Kau usah jauh, kita tuh sudah makan yang gitu-gitu loh, Frankie. Iya kan katanya apa GMO sekarang dok singkatannya ya. Iya, tapi sekarang bisa nggak mencegah, menghindari? Nggak bisa, Frankie. Nggak usah jauh deh. Sekarang ya saya mau nanya ya. Dulu kalau misalnya kita beli buah lah, buah apa? Anggur, ada bijinya. Iya, sekarang udah nggak ada bijinya, itu rekayasa genetik semua. Bagian yang menghasilkan bijinya itu dibuang sama dia DNA-nya. Nah, nanti kalau dia mau bikin keturunannya lagi si anggur itu gimana kalau nggak punya bijinya? Sekarang kalau mau bikin gitu, orang juga sudah bisa bikin begitu. Tahu nggak? Orang yang budidaya anggrek, kalau yang lama itu dia ditanam-tanam. Ya. Yang sekarang diambil daunnya, cucuk-cucuk ditaruh di dalam botol, seluruh tiba-tiba numbuh jadi ribuan. Regeneratif. Whatever lah, itu udah kayak gitu, Frank. Nah, jadi omong kosong lah ya kalau kita kurangin yang GMO gitu kan. Nah, sekarang gini deh, dia masalah itu diakui apa enggak ada, Frankie. Ada tandanya, nanti itu barangkali mesti tanya ahlinya. Ada tandanya tuh di setiap produk itu tuh ada tanda itu rekayasa apa enggak. Nah sekarang nggak usah jauh deh. Makanan Indonesia yang paling hebat bukan tempe khas Indonesia kan? Ya, Oke, sekarang pertanyaan saya, tempe itu bebas nggak dari gituan rekayasa genetik? Nggak bisa ngomong, saya nggak tahu itu. Tidak. Enggak juga, bukan 100%. Kenapa? Apa tuh? Tempe kita itu kalau dibikin, tempe itu dibikin dari kedelai lokal apa kedelai impor? Kedelai lokal katanya nggak bisa karena kedelai kecil-kecil, dia jadi kedelai Amerika. Dan hasilnya jelek. Selalu kedelai impor. Kedelai yang impor itu adalah kedelai yang direkayasa genetik, dipakai buat ngasih makan binatang. Itu yang diimpor, itu yang bisa dijadiin tempe. Jadi tempe kita diproduksi di Indonesia, tapi hasilnya adalah dari rekayasa genetik. Kita sekarang udah hampir nggak bisa mendeteksi. Bahkan sekarang yang hebatnya adalah, Frankie, di dalam agama Buddha misalnya, mereka kan vegetarian kan? Iya. Karena mereka itu tidak mau ada waktu binatang itu dipotong. Kan ada ketakutan kan, binatang juga takut kan, dia tahu dia mau dibunuh kan. Binatang punya rasa sama seperti orang, takut kamu dan sayang sakit. sama anjing, dia sayang sama kamu balik. Ini kan manusia, makhluk juga. Ya tuh masa yang anjing saya tuh dok. Iya seperti itu. Tetapi itu juga sama. Jadi pada waktu si binatangnya dibunuh, dia ada rasa ketakutan. Ketakutan itu bukan cuma di badannya, tetapi sampai merasuk sampai ke sel-selnya, termasuk ke dagingnya. Jadi kalau kita makan itu, maka
energi ketakutan itu akan masuk ke badan kita sehingga kita jadi efeknya jelek ke manusia. Makanya kan di beberapa tempat di luar negeri, Dok, saya dengar katanya sebelum disembelih itu kan dipingsanin dulu, Dok, ya. Iya. Nah, itu. Tapi itu sebab salah satu alasan kenapa mereka melarang atau tidak makan binatang. Sekarang kamu tahu nggak? Yang namanya makanan itu diambil dari bukan dari direkayasa dari sepotong kulit misalnya. Itu ditanam di satu media dan kemudian jadi daging. Iya, saya jadi daging bikinan. Nah, kalau kayak gitu gimana? Artinya boleh kan sebenarnya. Daging sintetis itu, Dok. Daging sintetis. Dan rasanya katanya persis kayak daging beneran katanya, Dok. Tapi itu masih mending, Frankie. Tapi di Jepang ada yang lebih aneh lagi ya, Frankie. Apaan tuh, Dok? Hah? Kan dokter memang spesialis Jepang nih ilmunya nih, Dok. Bukan yang aneh-aneh, Frankie. Apaan, Dok? Ya, Dok. Orang buang air. Dibuang air itu kan sebenarnya kan ini adalah sampah yang dari hasil kita makan, sampah-sampahnya itu jadi tinja kan. Iya. Tapi kan di situ kan di tinja itu ada macam-macam tuh, masih ada komponen-komponen yang kalau diambil yang ini nggak berguna, di filter ya. Di filter. Dan dari tinja itu bisa dibikin macam-macam, Frankie. Bisa dibikin daging, dibikin apa sih kalau. Ya, Dok, jangan cerita deh, Dok. Saya nggak mau makan daging lagi, Dok. Lo enggak ya, tapi sampai segitunya. Terus ide-ide misalnya contoh kayak Frankie tahu nggak tahun 90-an dulu pernah ada yang orang lagi ribut itu soal cloning. Iya, si Dolly. Ya dari Dolly itu kan Dolly, beneran kan? Bener Dolly namanya kalau nggak salah. Iya Dolly si itu. Ya, Dolly itu dari mana kambingnya? Tahu nggak? Telur Bukan, ini ada satu kambing nih, kambing bagus. Kan kalau dia dikawinin gitu-gitu kan hasilnya anaknya belum tentu bagus. Iya. Nah gimana caranya supaya bisa dapat si Dolly yang persis? Diduplikasi. Diambil nih sel. Diambil di kulit sedikit nih sel dari payudaranya dia. Dari payudaranya kan ada selnya. Nah ini diambil sel telur, sel nih. DNA-nya tuh ada di inti sel kan, inti sel diambil, dipindahin ke sini. Dipindahinnya caranya diapain? Dilistrik nih sel ini satu nih selnya intinya dibuang. Ya. Ini selnya si Dolly nih. Iya. Dilistrik. Masuk. Kan, dia masuk, pindah ke sini. Akhirnya jadi sel Dolly di sini. Sel Dolly 1 jadi 2 jadi 4 segala macam, kemudian berkembang jadi Dolly beneran. Tapi 100% sama karena DNA-nya dari sini. Jadi dari satu sel sini. Nah, kebayang nggak? Nah, itu kemudian melahirkan orang berpikir, kalau gitu kok bisa bikin Jaya nih kalau sekarang ngajar di fakultas A. Kalau paling bisa ngajar 3 fakultas. Nah, kalau bikin Jaya 10 kan jadi 30 fakultas. Nah, dibikinlah saya model-model gitu. Itu yang gitu. Jadi itu idenya adalah membentuk orang sama orang. Tapi kemudian dari sel saya itu bisa juga dibikin jantung Jaya. Jantung doang, bukan gak jadi manusia. Itu sih. Jantungnya guna nggak? Berguna. Kalau saya serangan jantung kan jantung ini bisa diambil, dia bisa dipakai karena itu jantung saya sendiri. Idenya tuh cloning itu dari situ. Jadi kalau di film-film kan banyak tuh, Dok. Film-film fiksi ya. Iya. Ada apa namanya tubuh-tubuh yang di dalam kapsul. Nah, ya kayak gitu. Itu sebenarnya memang udah ada pekerjaan yang kayak gitu, cuman kita nggak disebarluaskan aja tuh ya. Itu yang Dolly, tapi yang nomornya itu Dolly itu yang gede karena dia heboh karena makhluk gede. Tapi kalau masuk yang lebih kecil-kecil udah sering dibikin begituan. Dok, kalau misalkan ada rekayasa genetik dari makanan kita nih, Dok, itu pengaruhnya terhadap DNA kita gimana, Dok? Justru itu masalahnya. Teknologi udah sampai sana, tapi efek jangka panjangnya kita masih nggak tahu, Frankie. Nah, apakah dampaknya kita makanan itu apa? Kita tidak tahu, tetapi most probable ya kita nggak tahu gitu loh. Bisa positif, bisa negatif. Tapi orang begini, kalau yang paling menentang itu siapa? Gereja Katolik, Frankie. Karena kenapa? Vatikan itu sangat konvensional ya, segala macam dia nggak boleh sama dia. Yang gitu dia bilang itu playing God. Iya. Ya itu aja batasannya. Soalnya gimana? Loh, kebayang nggak sih kerumitannya kalau Jaya ada Jaya 1, saya Jaya 2. Jaya kuadrat, Dok. Nah, itu kalau di dunia paralel sih nggak masalah, itu kan lain cerita. Tapi ini di dunia yang sama istrinya cuma satu, gimana coba Frankie? Nah, itu kan bikin konflik ya. Tapi itu sesuatu yang tetap diusahakan. Mereka banyak lakukan hal-hal yang kayak gitu-gituan gitu loh, Frankie, di beberapa Tapi negara. yang dari omongan Dokter Jaya nih, Dok, saya sambil berpikir gitu kan. Berarti itu ada ungkapan
you is what you eat gitu kan ya. Kita adalah apa yang kita makan. Kayak bener juga tuh ungkapannya dok ya. Iya. Ya kan orang makan babi mukanya sipit kayak babi gitu kan. Orang makan kambing kayak kambing gitu ya. Kalau kita makan tumbuhan sayur-sayuran pucet gitu ya. Ya jadi di sini rekayasa genetik tuh nggak main-main dok ya. Artinya sekarang ini kita belum tahu dia punya efeknya, tapi one day satu ketika itu baru ketahuan dia punya hasil apa evolusinya kali dok ya, boleh sebut gitu dok. Karena gini, makanya di beberapa negara ya itu masih dilarang, rekayasa genetik itu dilarang. Karena kenapa? Karena takut bablas. In case kalau cuman misalnya ada penyakit, bisa diambil DNA-nya itu dibuang, dikasih DNA yang bagus sih masih oke lah. Tapi kemudian kalau dibilang, wah ini DNA bagus dicampur-campur jadi satu kemudian bikin manusia super kan itu kan itu kan seperti Perang Dunia Kedua itu Jerman yang merasa lebih tadi tinggi. Dokter bilang tuh Michael Jackson bisa hidup lagi dok. Ya kan tinggal kita ambil aja dari apanya Michael Jackson, entah itu dari tulangnya kayak atau dari apa kan, kalau dari yang lainnya udah nggak ada. Tapi kalau untuk yang lebih sederhana ya bank sperma, Frankie. Itu kan orang-orang yang pemenang hadiah Nobel katanya itu spermanya disimpan situ untuk menghasilkan orang-orang yang sepintar mereka katanya. Tapi saya sendiri pribadi yang nggak yakin, namanya kepintaran itu bukan cuma genetik doang. Iya sih. Genetik dan lingkungan. Nah orang kembar identik dari satu telur, satu dia ditaruh di tempat orang keluarga A, satu di keluarga B, jadinya pasti beda. Kalau saya sih di jokesnya saya jok. Orang tuh IQ-nya bisa nambah dok kalau dia lagi kepepet dok. Ya kan jadi tambah pinter dok kalau dia kepepet. Jadi dikasih pressure aja terus orang-orangnya stres gitu kan, sehingga nanti dia tambah pinter dok. Ya, oke, jadi ini genetik ini gen DNA rame dok ya sebenarnya pembicaraannya dok ya. Jadi ya beruntung saya ada yang nanya dan ini bisa saya tanya langsung sama dokter Jaya. Oke. Baik dok, ini ada yang saya mau nanya lagi nih dok. Kita nggak boleh pakai nomor nih dok. Nomor apa? Nomor kita nggak boleh sebutin nomor karena tadi saya mau bilang nomor. Dok saya mau nanya sekian lagi. Jadi saya nggak mesti sebutin, nanti jadi berkembang jadi rame. Oke. Nah ini saya mau nanya dok, masalah yang namanya transplantasi dok. Mungkin agak beda kali dok ya dengan yang tadi kita ngobrolin dok ya. Transplantasi karena di otak saya tuh kan mikir gini, saya tuh pernah baca dan nonton di TV terjadi perdagangan organ-organ tubuh manusia yang seharusnya di sini kan bukan perdagangan tapi donor ya dok ya. Gitu. Kenapa sih dok bisa sampai rame kayak gitu tuh berita-berita gitu? Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di X Undercover karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.